Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1263. Hansu dan istrinya, Suge, yang telah lama berkeliaran di gugusan bintang ini, tampak sangat mengenal medan dan berbagai kondisi di wilayah tersebut. Dengan pasangan ini memimpin jalan, perjalanan mereka menjadi sangat cepat, dan berbagai zona berbahaya pun dapat dihindari sejak awal. Bahkan ketika sesekali muncul gangguan atau hambatan, tidak ada yang cukup berarti untuk mempengaruhi laju mereka. Jelas, pengalaman Hansu dan Suge yang mendalam di wilayah ini sangat membantu, dan Luo Xiu merasa terbantu karena tidak harus menghadapi segala kesulitan sendirian. Jika ia hanya mengandalkan peta slip giok yang dibelinya, ia pasti akan kesulitan menavigasi jalur paling aman menuju istana Wentian. Bahaya paling mengerikan bukanlah musuh, melainkan kehancuran ruang yang bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Para kultivator yang telah lama hidup di daerah ini biasanya sudah memahami pola-pola spasial tertentu, sehingga mampu menghindari bencana tersebut. Dalam perjalanan, Luo Xiu hampir tidak berbicara banyak dengan Hansu atau Suge, dan kedua putri mereka juga sangat pendiam. Di sepanjang jalan, Luo Xiu melihat banyak kultivator lainnya, dan sesekali menyaksikan pertarungan sengit antara mereka. Namun, sebagian besar orang yang lewat memilih untuk tidak ikut campur. Dua orang itu lagi masih suka menjebak orang, kata Suge dengan nada mencibir, wajahnya menunjukkan rasa jijik dan sinis saat melihat dua kultivator yang sedang bertarung tidak jauh dari mereka, pertarungan yang tampak intens dan nyaris mencapai klimaks. Abaikan saja, kita memutar lewat sisi lain, ucap Hansu tenang, lalu menoleh ke Luo Xiu untuk menjelaskan, dua orang itu reputasinya buruk di peninggalan Wentian. Mereka sering pura-pura bertarung dengan serius, dan kalau ada orang yang tertarik untuk ikut campur, atau mengira bisa mengambil keuntungan dari situasi, mereka akan langsung dibunuh dan dirampok. Semua itu bagian dari skema mereka. Mendengar hal itu, Luo Xiu tak kuasa menahan tawa kecil. Ia tidak menyangka bahwa bahkan di tempat yang penuh dengan kultivator tingkat tinggi seperti ini, masih ada trik semacam itu. Biasanya, mereka yang sudah mencapai tingkat Kaisar Dewa Tujuh Roda ke atas memiliki martabat dan harga diri yang tinggi, sehingga enggan melakukan tindakan licik seperti itu. Namun, memang selalu ada pengecualian. Menurut Hansu, kedua penipu itu memiliki kekuatan di puncak tingkat Kaisar Sembilan Roda, tapi menggunakan teknik rahasia untuk menyamarkan kekuatan mereka menjadi seolah-olah hanya tingkat awal, dengan tujuan memancing korban dari kalangan Kaisar Sembilan Roda tingkat menengah dan akhir. Luo Xiu sendiri jelas tidak berniat ikut campur. Terlebih lagi, dengan Hansu yang mengeluarkan aura puncak Kaisar Sembilan Roda dan kelompok mereka terdiri dari 5 orang, dua penipu itu tampaknya tidak ingin mengambil risiko dan tetap melanjutkan sandiwara mereka dari kejauhan. Hari demi hari berlalu, dan setelah 4 hari perjalanan, kelompok itu akhirnya tiba di dekat lokasi yang diyakini sebagai tempat tersembunyinya Istana Wentian. Dari kejauhan, tampak sebuah benua kecil yang melayang di angkasa, terselimuti kabut putih pekat. Hansu menyebut tempat itu sebagai Pulau Kabut Langit, dan Istana Wentian tersembunyi di dalam kabut tersebut, yang sebenarnya merupakan hasil dari formasi pelindung. Di udara, terlihat banyak cahaya terbang dari para kultivator yang menuju ke Pulau Kabut Langit dan langsung menghilang di balik kabut. Semua datang karena tergiur oleh legenda tentang warisan para abadi yang ada di sana. Saudara Xiu Luo, karena kau belum pernah ke sini, ada hal penting yang perlu kau ketahui, kata Hansu sambil berhenti sejenak. Kabut di dalam Pulau Kabut Langit bisa menghalangi kesadaran spiritual, jadi kita hanya bisa mendeteksi sekitar 100 meter dari posisi kita. Untuk mencegah perpisahan, sebaiknya kita saling bertukar giok komunikasi yang telah ditanam dengan jejak masing-masing, agar kita tetap bisa saling terhubung. Luo Xiu menyetujui usulan ini. Hal-hal kecil seperti ini memang tampak remeh bagi mereka yang kuat, tapi untuk kelangsungan hidup dan kerja tim, kehati-hatian seperti ini sangat penting. Mereka semua pun mengambil 4 giok komunikasi dan menanamkan jejak masing-masing, lalu membagikannya ke anggota lain. Walaupun kita sudah saling bertukar giok komunikasi, lanjut Hansu, aku tetap menyarankan agar tidak ada yang bergerak sendirian di dalam kabut. Dengan jangkauan kesadaran hanya 100 meter sementara sekali lompatan saja bisa puluhan mil, sangat mudah untuk kehilangan jejak. Tentu saja, aku tidak mengatakan kita harus selalu bersama. Jika kita berpencar, peluang menemukan lebih banyak harta dan warisan juga meningkat, tapi risikonya jelas lebih besar, jadi tergantung pada pilihan masing-masing. Luo Xiu memahami bahwa sebagian besar perkataan itu ditujukan padanya. Hansu dan keluarganya jelas akan tetap bersama. Namun dalam hati, Luo Xiu memang berniat untuk berpisah dari mereka. 5 orang bergerak bersama tentu menyulitkan dalam pembagian harta. Jika harta dibagi rata, ia hanya mendapat 1/5.
Selain itu, tentang perlindungan dari ahli tingkat Supreme seperti yang disebut Hansu, Luo Xiu sama sekali tidak tertarik, karena kekuatannya sendiri sudah setara dengan seorang Supreme, jadi ia tak perlu bergantung pada siapapun. Setelah Luo Xiu mengangguk, Hansu tak menambahkan apa-apa lagi. Kelimanya lalu berubah menjadi cahaya panjang dan melesat menuju Pulau Kabut Langit. Sesaat setelah memasuki kabut putih itu, Luo Xiu langsung melepaskan kesadaran spiritualnya, dan seperti yang dikatakan Hansu, jangkauannya hanya mencapai 100 meter sebelum terhenti oleh kekuatan misterius yang terkandung di dalam kabut itu, sebuah kekuatan yang meresap dari formasi pelindung yang menyelimuti seluruh pulau. Namun, ketika Luo Xiu mulai mengalirkan kekuatan-kekuatan abadi dari teknik dewa perubahan, kesadarannya perlahan menyatu dengan kabut putih di sekitarnya, seolah-olah ia sendiri adalah bagian dari kabut itu, tanpa batas yang memisahkan, sensasi terhalangnya persepsi pun lenyap seketika. Inilah kekuatan luar biasa dari teknik dewa perubahan dengan kemampuan untuk berkembang dari ketiadaan menjadi segala sesuatu, memungkinkan Luo Xiu menggunakan kekuatan ini untuk menyelaraskan dirinya dengan bentuk eksistensi apapun di alam semesta. Di tempat ini, kabut tidak hanya mengaburkan pandangan, tetapi juga membatasi jangkauan kesadaran hanya hingga 100 meter, menjadikan semua kultivator tak peduli seberapa tinggi kekuatannya setara dalam hal persepsi. Namun Luo Xiu tidak terikat oleh batasan ini, jika ia menghendakinya, kesadarannya bahkan bisa menjangkau hingga puluhan ribu mil. Keadaan ini memberinya keunggulan besar dalam menjelajahi peninggalan istana Wentian yang tersembunyi di dalam Pulau Kabut Langit ini. Hansu, yang jelas bukan kali pertama memasuki tempat ini, tahu persis jalur-jalur yang aman dan berbagai zona berbahaya. Dalam perjalanan menuju lokasi, ia memimpin rombongan dengan sigap, menghindari jebakan formasi dan area terlarang, dan bahkan saat bertemu dengan kelompok kultivator lain, cukup dengan menunjukkan aura puncak Kaisar 9 Roda, sudah cukup untuk membuat orang-orang itu mundur tanpa cari masalah. Setelah seharian menyusuri Pulau Kabut Langit, Hansu dan Suge akhirnya berhenti. Kita sudah sampai, kata Hansu sambil menoleh pada Luo Xiu. Luo Xiu mengangguk ringan, sebetulnya, ia sudah mendeteksi keberadaan tempat ini dari puluhan mil. Jauhnya, meski kekuatannya mampu menembus batas kabut, Pulau Kabut Langit dipenuhi oleh berbagai formasi pertahanan yang rumit, sehingga ia tetap harus berhati-hati agar kesadarannya tidak memicu sesuatu yang bisa membahayakan atau membocorkan keistimewaannya. Ketika mereka melangkah lebih dekat, terbentanglah gugusan istana yang megah dan menjulang seperti gunung, setiap bangunan berdiri megah dengan aura masa lalu yang agung. Di depan kompleks istana, terbentang sebuah alun-alun luas yang saat ini telah dipadati oleh lebih dari 30 orang yang terbagi dalam 3 kelompok. Di tengah alun-alun berdiri tegak sebuah monumen batu giok setinggi 9 meter, dengan 2 aksara emas besar yang terpahat jelas, Wentian. Ketika Luo Xiu memperhatikan ketiga kelompok itu, matanya menyipit. Ia merasakan aura dari 3 ahli tingkat Supreme yang berdiri di garis depan masing-masing kelompok tidak diragukan lagi, merekalah pemilik token istimewa yang memungkinkan mereka menembus batas formasi dan masuk ke dalam Pulau Kabut Langit. Sebelumnya, hanya Kaisar 9 Roda yang diizinkan masuk untuk mencari warisan di Istana Wentian, namun kini dengan kehadiran ahli Supreme, banyak kultivator kuat datang, berharap peluang dan keselamatan lebih besar jika bernaung di bawah kepemimpinan seorang Supreme. Tapi ekspresi Luo Xiu segera kembali datar, karena ia menyadari bahwa ketiga orang itu hanyalah ahli Supreme tahap awal. Justru hal itulah yang membuatnya merasa aneh jika memang tempat ini benar-benar berkaitan dengan warisan seorang manusia abadi, bukankah seharusnya token yang begitu berharga berada di tangan para tokoh puncak seperti Supreme tahap lanjut, atau bahkan para penguasa Dao dan penguasa Dao sejati? Ketidaksesuaian ini jelas menunjukkan bahwa ada rahasia besar yang belum ia ketahui. Di belakang ketiga Supreme itu berdiri belasan Kaisar 9 Roda dan 1-2 kultivator di tingkat Kaisar 7 Roda, hal yang tidak mengejutkan bagi Luo Xiu, karena Hansu sebelumnya sudah mengatakan bahwa beberapa area di Istana Wentian justru hanya bisa dimasuki oleh mereka yang kekuatannya lebih rendah, sementara yang kuat malah terbatasi. Saudara Han, di sini. Tiba-tiba terdengar suara lantang dari arah alun-alun. Seorang pria paruh baya melambaikan tangannya ke arah rombongan mereka. Tampaknya, inilah teman lama Hansu, murid dari salah satu Supreme yang telah hadir di lokasi. Bersambung.